Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Oli. Oke, malam ini kita edukasi yaitu pemula bisa juara. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di Master Cuan Saham, malam ini adalah edukasi mulai dari basic ya, mulai dari dasar. Cukup 30 menit, Bapak Ibu nanti sudah bisa mahir di trading saham ini. Jadi pemula bisa juara 30 menit mahir trading saham. Untuk bisa mahir trading saham, itu sebenarnya waktunya nggak perlu terlalu lama. Ya. Asal Bapak dan Ibu ikut edukasi dan mempraktekkan edukasi yang diajarkan setiap harinya. Jadi setidaknya 30 menit Bapak Ibu sudah bisa trading saham, sudah bisa mahir trading saham. Atau setidaknya maksimal 6 bulan. Jadi setiap hari itu ada edukasi. Setiap hari Bapak Ibu juga harus mempraktekkan. Jadi kalau Bapak Ibu 6 bulan ikut edukasi setiap hari, mempraktekkan tiap hari, 6 bulan gak mahir, 6 bulan gak cuan, berhentilah trading saham. Berarti Bapak dan Ibu nggak cocok di trading saham. Gitu. Ya, jadi jangan buang-buang waktu. Kalau memang di trading saham ini nggak cocok, silakan cari bisnis lain aja. Itu. Asal Bapak dan Ibu memang benar-benar ikut edukasinya, mempraktekkan sesuai yang diajarkan. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang tidak dimengerti, ada yang belum dipahami, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Di Master Cuan Saham saya menyediakan waktu 25 jam setiap harinya. Bebas Bapak Ibu mau nanya jam berapapun silakan. Selama saya nggak tidur, saya akan jawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Itu. Nah, di saat Bapak Ibu mau trading, ini ada peralatan-peralatan yang harus kita miliki. Apa saja peralatannya? Yang pertama, harus punya RDN di sekuritas, karena di RDN ini tempat kita untuk melakukan transaksi beli dan jual saham. Punya handphone atau laptop, WX Master AI Saham, dan Trading View. Opsional sih kalau Trading View ini. Kalau Trading View ini, kalau memang Bapak dan Ibu nanti ingin fokus di saham, maka ini dibutuhkan. Setidaknya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, inilah yang harus Bapak dan Ibu miliki peralatannya untuk trading saham. Trading saham ini sebenarnya ada 3, ada fast trade, ada swing trade, atau multi bagger. Bisa juga digunakan untuk nabung saham. Jadi ada 3 jenis trading yang nanti Bapak dan Ibu bisa dapatkan di Master Cuan Saham ini. Nah, fast trade ini juga ada banyak sekali cabangnya ya. Ada selera pemberani, ada scalping, ada ATM harian, ada one day trade, ada topong, ada open sama dengan cuan, ada ARB style, dan lain-lain. Fast trade. Swing ini juga ada banyak. Swing BPS, swing BST, BPSST, swing lamar, demand zone, dan lain-lain. Multi-bagger, kalau multi-bagger ini hanya satu, yaitu saham yang bisa, oh ada 2, multi-bagger ini ada 2.
saham yang baru IPO, dan saham yang sudah lama IPO. Nanti ada penjelasannya, tapi bukan malam hari ini. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu rajin ikut edukasinya, atau kalau memang nggak bisa ikut secara live, bisa lihat rekamannya. Gitu. Nah, malam hari ini untuk yang pemula, yang diajarkan malam ini adalah swing trade. Jadi walaupun Bapak Ibu baru bergabung hari ini atau kemarin atau seminggu terakhir, besok mau trading bisa. Tapi tradingnya dengan swing trade. Bisa cari cuan yang 2%, 4%, 6%, atau 10%. Ini. Ya, jadi besok mau langsung praktek, bisa. Bisa praktek menggunakan virtual account, ataupun kalau sudah punya RDN, langsung transaksi di RDN yang dimiliki. Nih. Nah, 30 menit mahir trading saham. Jadi ada 5 langkah, ada 5 step yang harus Bapak dan Ibu lakukan kalau 30 menit Bapak dan Ibu pengen mahir trading saham. Yang pertama, harus membuat RDN sekuritas bagi yang belum punya. Yang kedua, pengetahuan umum. Ini juga harus Bapak dan Ibu miliki tentang pengetahuan umum ini. Yang ketiga, memahami indikator trading saham. Malam hari ini saya jelaskan. Lalu setting HA-tool di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Malam hari ini nanti bisa dipraktekkan. Dan screening otomatis di WX Master AI Saham. Jadi mencari saham-sahamnya. Screening saham apa saja yang bisa digunakan untuk swing trade tadi. Untuk screening ini nggak butuh waktu lama. 1 menit atau 2 menit Bapak Ibu sudah bisa. Jadi 30 menit Bapak Ibu sudah bisa mahir trading saham ini. Langkah yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu membuat RDN di sekuritas. Syarat membuat RDN ini harus punya KTP, rekening tabungan, NBWP. NBWP ini opsional, yang wajib nomor 1 dan nomor 2. Ada kurang lebih 90 sekuritas yang bisa Bapak Ibu pilih untuk membuat RDN ini. Saran saya nanti buatlah setidaknya 3 RDN, karena nanti 1 digunakan untuk melihat grafik, 2 untuk digunakan transaksi fast trade, 3 digunakan untuk swing. Ini untuk membuat sekuritas, nanti silakan buat setidaknya 3 RDN. RDN-nya bebas, mau RDN apapun boleh. Mandiri Sekuritas, Stockbit, Mirai, Pintraco, MNC, apapun boleh. Cara buatnya, misal Bapak Ibu mau buat Mandiri Sekuritas, tinggal install aplikasinya di Play Store, lalu setelah diinstal, setelah di-download, lalu klik menu daftar. Isi data-data yang dibutuhkan, lengkapi dokumennya, lalu tunggu verifikasinya. Jadi walaupun Bapak dan Ibu ada di rumah, itu bisa buat RDN secara online. Ini. Kalau mau buat Mandiri Sekuritas. Mau buat Stockbit, ini juga sama. Tinggal install aplikasinya di Play Store. Mau buat MNC Sekuritas, install aplikasinya di Play Store. Atau RDN yang lain, sama. Tinggal install di Play Store, lalu daftar secara online. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya RDN, silakan malam hari ini buat RDN-nya. Jangan nunggu besok-besok. Nanti lama-lama gak jadi buat. RDN investasiku juga boleh. Jadi bebas Bapak dan Ibu membuat RDN apapun.
Kalau saya sarankan, buatlah Mandiri Sekuritas, Stockbit, 2 RDN ini. Yang satu bebas, mau RDN apapun silakan. Mau Ajaib, mau Sukor Sekuritas, Pintrako, Mirai, dan lain-lain silakan. Ya, setidaknya buatlah 3 RDN. Yang kedua, Bapak Ibu harus banyak membaca, banyak mengetahui tentang bursa saham Indonesia. Ini untuk pengetahuan umum yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia ini sumber utamanya, sumber informasi utamanya itu dari idx.co.id. Jadi Bapak Ibu tinggal buka website idx.co.id. Di website tersebut ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Saya kasih contoh. Nih. idx.co.id. Nah, websitenya ini. Di sini Bapak Ibu bisa dapatkan misal ada saham apa saja di Bursa Efek Indonesia. Ini bisa kita lihat di sini. Di data pasar daftar saham. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu nanti yang kita transaksikan itu apa saja. Saat ini ada 964 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Salah satu dari 964 saham ini itu yang akan kita transaksikan setiap harinya di saat trading saham. Dan nanti Bapak Ibu baca ada apa saja di sini. Lalu untuk saham, pengetahuan umumnya di sini, saham itu apa sih? Keuntungannya apa saja? Resikonya bagaimana? Lalu Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana kalau ada perusahaan yang ingin masuk di Bursa Efek Indonesia, syaratnya apa saja? Nah, di sini. Ada perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia itu dicatatkan di papan akselerasi, papan pengembang, papan utama. Jadi hanya ada 3 papan. Ini. Termasuk pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ini ada banyak sekali. Nanti Bapak Ibu pelan-pelan silakan baca semua hal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Termasuk berita-berita terupdate di sini, ini juga silakan dibaca. Itu. Oke. Pengetahuan umum. Oke. Jadi sumber informasi utama itu dari idx.co.id. Trading saham ini merupakan proses aktivitas perdagangan saham. Jadi ada proses membeli, ada proses menjual. Ada pembeli dan ada penjualnya. Trading saham bisa Bapak Ibu gunakan untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Mau trading dalam hitungan menit bisa, dalam hitungan hari bisa, bulanan bisa. Jadi sangat fleksibel. Ada banyak istilah yang nanti bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Ada banyak sekali istilahnya, tapi nggak perlu dihafal. Karena kalau nanti Bapak dan Ibu trading saham, akan hafal sendiri istilah-istilah ini. Ada satu lot ini sama dengan 100 lembar. Ada ARA, ARB. ARA itu auto rejection atas, sahamnya mencapai kenaikan harga tertinggi di hari tersebut. ARB kebalikannya, penurunan terendah di hari tersebut. Ada HK, HAKI, dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang penting. Saham ini bergeraknya kenaikan dan penurunannya itu tidak urut. Tapi dikelompokkan berdasarkan fraksi harga. Ada 5 kelompok. Yang pertama, kalau ada saham harganya di bawah 200, itu kenaikan dan penurunannya kelipatan Rp1. Kalau harga sahamnya 200 sampai 500, Rp2.
500 sampai 200, sampai 2000, 5 rupiah. 2000 sampai 5000, 10. Di atas 5000, 25 rupiah. Artinya bagaimana? Contoh, saya ambil yang tengah-tengah. Kalau ada saham harganya 500 sampai 2000, misal harganya 1000. Kalau naik, ini bukan 1001, bukan 1002, bukan 1003. Tapi di sini sudah ada ketentuannya. 5 rupiah. Jadi kalau ada saham harganya 1000, naik satu tik atau naik satu harga, itu harganya 1005. Naik lagi 1010. Naik lagi 1015, 1020 dan seterusnya. Artinya kelipatan 5 rupiah. Kalau turun juga sama. 1000 kalau turun berapa? 995. Masih turun lagi 990. Jadi kelipatan 5 rupiah kalau harga sahamnya 500 sampai 2000. Untuk harga yang lain dia menyesuaikan sesuai dengan fraksi harga ini. Oke. Lalu batasan. Jadi saham Indonesia ini kenaikan dan penurunannya itu ada batasannya. Kalau harga saham 50 sampai 200, kalau naik sehari maksimal naiknya 35%. Kalau turun, saat ini peraturan yang berlaku itu 15%. Bukan 35%. Kalau harga saham 200 sampai 5000, kalau ARA 25%, kalau ARB atau penurunan terendah, setiap harinya maksimal 15%. Yang di atas 5000, kalau ARA 20%, kalau turun, kalau ARB, itu juga 15%. Ini. Khusus saham akselerasi dan notasi X, ini kalau ARA maksimal 10%, harga berapapun. Kalau turun, sama, maksimal 10%. Jadi, ini batasan ARA dan ARB untuk harga saham Indonesia. Jam perdagangan. Kalau kita mau trading saham, ini tidak 24 jam, tapi ada jamnya. Prapembukaan itu dimulai jam 8.45, penutupannya 16.15. Untuk trading normalnya di jam ini, ada sesi 1, sesi 2, yaitu jam 9 sampai jam 15.50. Ini jam trading normalnya. Memang ada di sini pra pembukaan, pra penutupan, ini. Tapi efektif kita tradingnya jam 9 sampai 15.50. Ya, jam perdagangan. Jadi kalau malam nggak ada trading saham Indonesia. Malam waktunya istirahat. Oke. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu indikator trading saham. Indikator trading saham ini jenisnya ada banyak sekali. Kurang lebih ada 400 indikator. Tapi malam hari ini saya nggak akan membahas 400 indikator. Karena banyak sekali kalau 400. Nggak selesai malam ini nanti. Jadi ada setidaknya 4 indikator yang harus kita pelajari. Jadi setidaknya
ada 4 indikator yang harus kita pahami di saat kita mau trading saham. Indikator apapun yang mau kita gunakan, itu hanya akan menunjukkan 2 hal. Kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Itu. Jadi kita mau menggunakan indikator apapun, hanya akan mendapatkan 2 informasi. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Itu yang paling penting di saat kita mau trading saham. Indikator. Yang pertama adalah Heikin Ashi Chart. Yang pertama adalah Heikin Ashi Chart. Ya, bentar. Ini. Kalau kita menggunakan Heikin Ashi Chart, maka kapan waktu beli, kapan waktu jual. Ini yang paling penting. Indikator apapun yang mau kita gunakan, pastikan kita tahu kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Menurut indikator yang kita gunakan. Kalau pakai kinasi, kapan waktu membelinya? Beli jika candlenya biru pertama. Kapan jualnya? Kalau candlenya merah pertama. Jadi biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Biru beli, merah jual. Tinggal lakukan situ saja kalau kita mau trading saham menggunakan Heikin Ashi Chart. Kalau menggunakan indikator yang berikutnya, parabolik SAR. Indikator yang kedua, parabolik SAR. Indikator parabolik SAR ini berupa titik-titik ini. Ada titik-titik yang di atas candle, ada yang di bawah candle. Kapan waktu membeli? Kalau menggunakan parabolik SAR. Beli jika indikator parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah candle. Kapan jual? Jika parabolik SAR-nya pindah ke atas candle. Cukup seperti itu. Pindah ke bawah beli, pindah ke atas jual. Pindah ke bawah beli, pindah ke atas jual. Parabolik SAR. Indikator yang ketiga, super trend indikator. Berupa garis merah ini dan garis hijau. Kalau indikator super trend ada di atas candle, garisnya warnanya merah. Kalau ada di bawah candle, garisnya warnanya hijau. Kapan waktu membeli kalau menggunakan indikator super trend? Belilah jika super trend baru pindah ke bawah candle. Jadi kalau garis merah pindah ke bawah candle atau garisnya jadi hijau, di saat itulah waktu untuk membeli saham tersebut. Jualnya kapan? Kalau garis hijau pindah ke atas candle atau garisnya akan jadi merah. Jadi super trendnya pindah ke atas candle, itu waktu jual. Kalau menggunakan indikator super trend. Indikator yang keempat, exponential moving average atau kalau disingkat EMA. EMA yang digunakan adalah EMA 20. Kapan waktu beli? Kapan waktu menjualnya? Beli jika candlenya menembus ke atas garis EMA. Garis EMA yang berupa warna biru ini. Kapan jual? Jika indikatornya menembus ke bawah garis EMA. Itu waktu menjual. Ya, jadi cukup simpel. Semua indikator yang kita gunakan akan memberikan 2 informasi. Kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Ini. Ya. Indikator hanya ada 4 yang akan kita gunakan.
Tapi besok kalau mau praktek hanya 3 yang digunakan. Jadi lebih simpel lagi. Ya, jadi indikatornya Heikinasi, Parabolic SAR, Supertrend, dan EMA 20. Oke. Langkah yang keempat, Bapak Ibu harus bisa setting HA tool di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. HA tool itu apa? Ya ini tadi, indikator-indikator ini Heikinasi, Parabolic SAR, Supertrend, EMA. Ini harus disetting di grafik yang ada atau yang Bapak dan Ibu miliki. Bagaimana cara settingnya? Cara settingnya, bentar saya buka. Oh harus login ya. Bentar saya login dulu ya. Oke. Nah bagaimana cara setting H2? Langkah pertama, klik tanda plus ini. Jadi yang pakai Growin, klik tanda plus ini. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu mau menggunakan sekuritas apapun nggak masalah. Langkah yang pertama, pastikan buka grafiknya. Jadi kalau di Growin, ini saya contohkan pakai Growin, klik tanda plus, maka di layar ini akan kosong. Karena ini untuk membuat workspace baru. Lalu arahkan kursor ke sebelah kiri, klik menu market, lalu klik chart. Maka di sini akan muncul grafik seperti ini. Oke. Saya akan buat default terlebih dahulu. Ya, saya hapus dulu semua indikator yang ada di layar ini. Oke. Ini defaultnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara setting HA tool-nya? Yang pertama, jadi HA tool tadi, indikatornya, jadi indikator-indikator ini, kita setting di grafik. Heikinasi, Parabolic SAR, Supertrend, EMA. Nah ini yang kita setting di grafik tadi. Oke. Cara settingnya, yang pertama, candle-nya, ini kita harus ubah ke candle Heikinasi. Caranya klik menu candle di sini. Jadi candle itu ada banyak tipenya. Ada candle chart, line chart, area, kolom. Yang kita gunakan adalah Heikin-Asi. Jadi candle-nya menggunakan candle Heikin-Asi. Lalu klik Heikin-Asi. Maka tampilan di layar akan seperti ini. Kalau untuk warna, warna merah, warna biru, ini tinggal di setting. Ya, klik settingan di sini. Lalu simbol, biasanya candle itu warnanya hijau sama merah. Nah di sini saya buat biru sama merah. Jadi kalau untuk warna, mau diganti kuning juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang. Asal Bapak dan Ibu tahu penggunanya. Jadi warna ini bisa diubah sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Oke. Nah kalau sudah setting Heikinasinya seperti ini, indikator yang kedua yaitu Parabolic SAR. Cara menambahkan indikator Parabolic SAR, Bapak dan Ibu klik indikator, lalu ketik saja Parabolic SAR. Lalu diklik. Ini. Yang berupa titik-titik ini adalah Parabolic SAR. Kalau dirasa kurang besar, maka tinggal disetting. Arahkan kursor ke indikator Parabolic SAR-nya. Stylenya di sini, ya dibesarkan seperti ini. Kalau mau kurang besar, oke. Ya, saya ambil yang nomor 3. Warnanya mau warna apa? Warna putih bisa. Karena backgroundnya hitam. Bentuknya, tinggal dipilih di sini. Oke, mau
bentuk atau style indikatornya bulat-bulat. Klik yang paling bawah ini. Cycle. Lalu oke. Baru kan terlihat di sini. Titik-titik putih. Jadi kalau warna bisa diubah. Kalau pakai parabolik SHARE kapan beli? Pindah ke bawah seperti ini beli. Ya kan pindah ke bawah. Beli. Kapan jual? Di saat pindah ke atas candle seperti ini. Kalau menggunakan parabolik SHARE. Indikator yang ketiga tadi. Jadi cara setting HA tool. Klik lagi indikator. Pilih tadi apa? Super trend. Klik saja super trend. Lalu end klik seperti ini. Maka sudah terlihat. Yang warna merah sama hijau ini namanya garis super trend. Kalau pakai super trend, pindah ke bawah seperti ini beli. Pindah ke atas seperti ini jual. Ini berlaku untuk semua saham. Ini berlaku untuk semua saham. Super trend. Indikator yang keempat yaitu moving average eksponensial. Nah ini. Garisnya berupa garis biru ini. Oke. Kalau kurang jelas, bisa diganti warnanya. Klik indikatornya di sini. Pastikan EMA-nya adalah EMA 20. Nah, kalau masih 9 ini diganti 20. Stylenya. Warnanya saya ganti warna kuning saja. Garisnya supaya lebih besar. Lalu klik OK. Jadi garis warna kuning ini adalah indikator EMA 20. Misal kita akan ke ini cuan aja deh. Cuan. Nah seperti ini. Jadi kalau ada candle menembus ke atas garis kuning, ini waktunya beli. Kapan jualnya? Ini beli. Kapan jualnya? Kalau candlenya menembus ke bawah garis EMA. Ini waktunya jual. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah setting seperti di layar ini, Heikin Ashi, Parabolik SHARE, Super Trend, EMA 20, jangan lupa disimpan. Nyimpannya di mana? Di sini nih. Save layout. Terus workspace-nya jangan lupa. Ini kan juga kasih nama. Misal ini malam. HA. Misal dikasih judul HA1. HA tool. Itu udah ada. HA tool 1. Kalau sudah, save workspace. Ini. Supaya Bapak Ibu tiap hari tidak perlu ngurubah-ngurubah. Jadi disimpan layoutnya ini. Supaya tiap hari tidak perlu setting ulang. Kalau Bapak Ibu sudah setting HA tool ini, berikutnya tinggal action. Saham apa yang mau dibeli? Tinggal screening, cari sahamnya. Nah, malam hari ini, besok kalau mau beli saham, tinggal gunakan kombinasi indikator tadi. Ada Heikin Ashi, Parabolik SHARE, Super Trend. Kombinasikan ke 3 indikator tadi. Ini caranya. Kalau Bapak Ibu pengen trading saham dan pengen cuannya 2%, maka beli saham yang candlenya biru pertama, Parabolik SHARE-nya pindah ke bawah. Kalau di saat trading pengen cuannya 4%, maka tinggal cari saham. Candlenya biru pertama, subpartenya baru pindah ke bawah. Kalau pengennya 6%, maka cari saham yang Parabolik SHARE baru pindah ke bawah, subparten baru pindah ke bawah. Kalau tradingnya pengen cuannya 10%, maka tinggal cari saham yang Heikin Ashi-nya biru pertama, Parabolik SHARE pindah ke bawah, subparten pindah ke bawah.
Jadi di saat trading Bapak Ibu tentukan mau cuannya berapa persen, indikator yang mau digunakan apa. Berikutnya tinggal tentukan jumlah harinya. Mau trading hari ini saja, atau beli hari ini dijualnya 2 hari lagi, atau 3 hari yang akan datang, maksimal 5 hari. Ini. Jadi berarti tinggal cari saham yang Heikin nasinya biru pertama, parabolik pindah ke bawah. Itu. Cara cepat mencarinya gimana? Ini kan screening otomatis. Berarti ada yang cepat. Cara screeningnya tinggal buka OX Master yang background warna biru. Misal saya maunya 2%. Maka tinggal cari saham yang BPS. Jadi untuk mencari saham yang Heikin nasinya biru pertama, parabolik pindah ke bawah, tinggal cari BPS. B-nya ini biru pertama, PS-nya ini parabolik chart. Ketemulah 3 saham ini. Ada TINS, INCO, PNLF. Jadi besok kalau Bapak Ibu ingin cuan dari trading saham, ya cuannya nggak banyak 2% ya. Bisa beli TIN, bisa beli INCO, bisa beli PNLF. Silakan dipilih. Si A beli TIN boleh, si B beli INCO silakan. Si Z beli PNLF boleh. Targetnya berapa ini kalau mau beli ini? 2%. Berapa lama? 1 sampai 5 hari. Durasi waktu tradingnya. Ini kan cukup simple. Jadi untuk mencari saham nggak perlu ribet-ribet karena sudah ada alat bantunya ini. Lalu bagaimana cara melihat grafiknya? Oke, tadi di sini ada TIN INCO ya. Kalau kita lihat di sini, kita tinggal cek benar nggak saham INCO candlenya biru pertama parabolik pindah ke bawah. INCO Vale. Ini kok enggak? Tadi TIN. Time frame, oh sorry, time frame-nya daily. Time frame-nya daily. Contoh TIN sih. Ini kan benar. Candlenya biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah. Ini tadi beli. INCO. Benar nggak candlenya biru pertama, parabolik pindah ke bawah? Ini benar. Gitu. Oke. Jadi bisa dilihat dari grafik yang sudah kita setting H-tool tadi. Atau bisa juga Bapak Ibu langsung cek di WX Master di sini. Tinggal ketik garis miring E pakai huruf kecil. Lalu misal tadi INCO. Ada lagi tadi E spasi TIN. INCO. Benar nggak INCO biru pertama? Ya, ini benar. Biru pertama parabolik pindah ke bawah. INCO. TINS bisa dicek. TINS. Biru pertama parabolik pindah ke bawah. Ini waktunya beli. Jadi cukup simpel. Jadi malam hari ini yang baru bergabung itu besok sudah bisa trading saham. Saham apa yang dibeli? Misal target profitnya 2%. Berarti tinggal malam hari ini tinggal cari saham yang di BPS yang berwarna warna biru. BPS nah ini. Sahamnya ada TIN, INCO, PNLF. Ya udah beli. Kan gitu. Kalau pengen cuannya 2%.
Kalau pengen cuannya 4%, dicari yang di BPSST. Kalau mau cuannya 6%, berarti cari di PSST. Kalau nggak ada kode sahamnya gimana? Ya nggak usah beli. Kan nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita maunya 6%, tapi sahamnya nggak ada yang memenuhi kriteria tersebut. Jangan beli. Kalau maunya di atas 10% ke atas, ya tinggal cari screening di BPS ST1. Ini. Jadi 30 menit itu Bapak sudah bisa main trading saham. Gimana caranya? Ya tinggal ini. 30 menit sudah bisa? Bisa. Gimana caranya? Tanya, mau besok mau profit berapa persen? 2%. Oke, 2% BPS. Bapak Ibu tinggal cari screening yang ada di BPS. Jadi buka Wixmaster, background warna biru. Lalu tinggal cari BPS di sini. Oh ini ada nama sahamnya. TIN Inco PNLF. Maka tinggal beli. Jadi screening itu nggak perlu susah-susah. Jadi screening. Ketemu TINS. Oke TINS. Ya udah besok jam 9 beli TINS. Selesai. Target profitnya 2-5%. Jangka waktunya 1-5 hari. Jadi seperti itu ya. Kalau kita mau trading. Jadi screening dulu. Mau cuannya berapa persen? Ini. Pastikan lihat grafiknya. Oke sudah habis. Jadi seperti itu cara kalau Bapak dan Ibu mau trading saham. Terutama bagi yang pemula. Belilah saham yang Bapak dan Ibu inginkan. Cuannya yang ingin diinginkan. Mau 2%, 4%, 6%, 10%, boleh. Kalau mau yang 10%, pastikan saham yang dibeli memenuhi kriteria ini. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, jangan berharap 10%, kan gitu. Mencarinya di mana? Di Wixmaster paling cepatnya. Kalau mau cari sendiri secara manual juga bisa. Gitu. Jadi caranya ya, besok kalau mau beli saham, buka Wixmaster ya saham, lalu perhatikan screeningnya. Mau biru pertama parabolik SAR, mau biru pertama super trend, atau biru pertama parabolik SAR super trend, itu juga bisa. Gitu. Jadi ini cara termudah untuk Bapak dan Ibu trading saham. Kalau mau lihat grafik, jadi background warna hitam ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, jadi terutama yang lama-lama nanti belakangan nanya ya. Yang baru-baru, ya, kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan sedetail-detailnya. Gitu. Silakan. Pak, izin bertanya. Yes. Oke, untuk yang eh, memakai 3 indikator, yang pertama biru pertama, sebentar. Untuk yang biru pertama, parabolic SAR sama super trend. Biasanya kan kalau super trend ke bawah itu, parabolic SAR-nya udah jalan ya, Pak. Yang saya beberapa kali cari kadang kayak gitu. Nah, Oke. jadi hitung 10%-nya itu apakah dari super trendnya pas pindah ke bawah atau dari parabolik SAR-nya? Kan biasanya kalau misalkan parabolik SAR udah jalan itu gimana, Pak? Oke. Ya, Jadi ini, yang 10% ini ya, BPS. iya bener. Oke, saya kasih contoh di sini. Saham, apa ya, saham, bentar.
Kajen. Oh, kelamaan kalau kajen Wika bisa. Oh, masih loading. Tuh, kok nggak mau? Oke, saya pakai trading view aja. Contoh Wika. Nah, seperti ini ya. Oke, contoh di sini. Di saat candlenya biru pertama, parabolik pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah seperti ini. Memang tidak di saat yang barengan angka super trend atau angka parabolik SAR-nya. Itu. Ya. Contoh di sini. Ini kalau parabolik SAR-nya beli di harga 94. Kalau super trend-nya ini pindah ke bawah di 115. Berarti kan nggak bareng. Tapi yang paling penting, jadi belinya di angka berapa? Jikalau kita sudah melihat biru pertama, parabolik SAR, super trend pindah ke bawah. Nah, di saat itulah kita bisa nyari 10% ke atas. Gitu. Mana lagi? Contoh lagi. Oke. Oh ini. Kajian. Time frame daily. Ya. Oke, di sini. Nah, ini di sini sama. Parabolik SAR-nya ini harga 92. Super trendnya 115. Kita mau belinya pakai angka yang mana? Di salah satu nggak apa-apa. Dan bahkan nggak akan sama. Angka parabolik SAR sama super trend itu hampir nggak sama saat memberikan sinyal. Tapi di hari itu, ya, di hari itu akan memberikan sinyal. Walaupun nggak di jam yang sama. Maka nanti cara mencarinya, mendapatkannya bagaimana? Mendapatkannya tinggal tunggu saja dari WX Master ini. Ini kan ada screening BPSST. Nah ini. BPSST. Kalau di sini ada sahamnya, di saat itulah kita belinya. Misal di screening di sini adanya baru jam 2 sore, jam 2 siang. Misal ada kode sahamnya di jam 2 kita beli. Harganya berapa? Ya di saat jam 2 itu harganya berapa? Itu beli. Kalau pengennya BPS ST1. Gitu. Jadi jangan jarang ada yang presisi. Parabolik SAR sama super trend angkanya sama. Seperti itu. Oke, Ada Pak, lagi? terima kasih. Sudah, jawab. Oke. Yang belum punya WX Master, japri saya ya. Mungkin saya lupa ngasih ininya tadi. Ini belum punya ini. Ntar saya kasih datanya. Bu Sarah belum ya? Isi data dulu. Silakan kalau ada lagi yang lain.
Jadi kalau mau trading ya, biru pertama ya, BPS, BST, BPSST, BPSST1. Nah, besok bisa langsung trading bisa. Yang sudah punya sekuritas, besok mau trading bisa. Jadi besok tinggal beli aja salah satu dari ini, BPS. Tinggal ada. Jadi 2% ya. BPS1 ada Tins, Inco, PNLF. Ini kan ada di screening BPS. Ini target profitnya 2%. Ada lagi yang lain? Pak Holi boleh tanya, Yes, bos. kalau PNLF kan di sini 1,73%. Oke. Apakah eh, nggak sampai 2%? Oke. Apakah ini pembulatan nantinya masih bisa ke 2% atau bagaimana ini membacanya? Oke. Jadi H ini adalah candle bayangan. Candle bayangan ini fungsinya untuk melihat potensi kenaikan satu hari saja. Berarti besok aja kan. Nah, jadi kalau hanya untuk besok, potensi kenaikannya ini. Sesuai candle bayangan ini. Nah sedangkan swing ini, BPS ini, durasi waktunya 1 sampai 5 hari. Jadi H ini nggak perlu dilihat. Gitu. Karena durasi waktu swingnya 1 sampai 5 hari. Ya kalau harus milih, TIN, INCO, PNLF, pilih yang mana? Ya kalau milih sesuai candle bayangan, pasti akan milih INCO. Kalau mau milih berdasarkan harga, oh saya mau harganya yang lebih murah, akan pilih PNLF. Saya maunya yang LQ45, milih INCO. Gitu. Jadi ini candle bayangan. Ini candle bayangan. Potensi naik hanya untuk besok. Sedangkan kita BPS ini waktunya 1 sampai 5 hari. Gitu. Tapi besok kalau naik 2%, ya besok jual. Cukup berarti. Gitu bos. Terima kasih, Bu Holi. Oke bos. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya screeningnya tinggal cari dari WX, mau BPS, mau BST, BPSST, PSST, nah itu bisa. Jadi nggak perlu ngelihat satu persatu, karena di sini ini screeningnya sudah otomatis. Termasuk juga misal nih besok Bapak Ibu baru bisa beli sahamnya, baru bisa screeningnya jam 11 siang. Besok jam 11 Bapak dan Ibu lihat di WX Master ini, mau yang PSST, mau yang BST, mau BPS, jam 11 ngelihat.
Jadi kalau malam ini BPS ada Inco, TIN, PNLF, jangan beli jam 11. Jangan beli jam 2. Kalau ini belinya besok jam 9. Kalau setelah jam 9, tunggu lagi update terbaru saham-saham apa yang sesuai dengan kriteria ini. Jadi kalau saat jam berjalan, pastikan melihat data terupdate-nya. Itu. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada. Untuk Master AI itu biasanya digunakan untuk apa ya? Ini untuk screening ini. Seperti Oh, di layar ini. kalau ya, kalau yang warna hitam itu Pak? Oke. Yang warna hitam ini untuk melihat grafiknya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang warna hitam ini untuk melihat grafiknya. Kalau warna orange, warna biru, sama warna coklat, ini untuk screeningnya. Ini nanti beda-beda. Ada yang, kalau yang warna orange ini digunakan untuk fast trade. Yang biru ini bisa digunakan swing, bisa digunakan fast trade. Yang coklat ini juga sama, bisa swing, bisa fast trade. Tergantung time frame yang kita gunakan nantinya. Oke, Pak. Ada lagi silakan. Enggak ada? Udah pinter-pinter. Enggak perlu lama-lama edukasinya. Kalau enggak ada tentang pertanyaan yang pemula ini, saya buka pertanyaan bebas. Pak, Kalau izin pertanyaan bebas bertanya enggak ada, lagi. ya kita tutup. Oke, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk menunjukkan eh, kita mau tahu kenaikan harga saham ke berapa itu bisa ada ininya nggak ya, Pak? Untuk tahunya itu. Ada. Jadi misal nih, saham ini contoh ya. Saya kasih contoh yang terjadi dulu. Oke. Yang terjadi misal, bentar, yang terjadi apa kemarin ya. Oke, contoh ini. Contoh saham SMGA ini. Misal kondisi kita bulan Maret ini kan muncul detak jantung ini. Saat bulan Maret, harga SMGA itu masih di 5355. Tapi detak jantungnya di sini ini sudah memberikan informasi ke 93-an. 93 atau 95 di sini. Jadi saat bulan Maret, saat muncul detak jantung, kita bisa tahu bahwa SMGA akan naik ke 93. Nah, ternyata benar.
bulan Juni harga SMBA naik sampai 93. Ini. Jadi untuk mengetahui suatu saham akan naik ke angka berapa dan butuh durasi berapa lama, itu bisa dilihat dari detak jantung ini. Itu contoh ya, itu tadi kan sudah terjadi. Yang belum terjadi misal TINS. TINS ini detak jantungnya 1500. Saat ini harga TINS itu di 1045. Oke. Berarti TINS ini akan naik ke 1500. Kapan naik 1500? Kita tinggal hitung. Dari detak jantung ini muncul, hitung durasi waktunya 2 hari sampai 9 bulan. Maksimal 9 bulan. Akan tercapai ke 1500. Jadi kalau TINS ini muncul Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Maksimal November bisa ke 1500 TINS. Saat ini harganya 1400. Gitu. Jadi cara untuk mengetahui suatu saham akan naik ke angka berapa dan butuh durasi waktu berapa lama. Yang digunakan indikatornya detak jantung ini. Gitu. Ada lagi? Ya, malam Pak Holi. Malam Bu. Ya, mau numpang tanya Pak, apa apa rekomendasi sekuritas yang bagus untuk melihat ini pergerakan saham. Oke. Jadi sekuritas sebaiknya buka Mandiri Sekuritas dan Stockbit. Gitu. Ya. Stockbit Sekuritas. Oh iya, iya. Ya, makasih. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Holi mau nanya, tapi ke arah swing itu kan Pak, ada demand zone, Oke. eh, kemudian kalau yang lamar ya Pak ya gitu, Hmm. eh, memang ini perlu diulang-ulang gitu ya. Kalau yang demand zone itu kemungkinan waktunya lebih lama ya Pak. Oke. Nah kalau demand zone contoh ini, demand zone mana ya yang ada di demand zone? Dan dari screening itu ada DMZN itu ya Pak. Oke, nah ini contoh. Saham yang ada di demand zone, contoh saham SMIL ya. Saham SMIL ini saat akhir Juni itu ada di demand zone. Naiknya lama enggak? Ya, kalau saham yang di demand zone ini kita nggak tahu waktunya akan berapa lama. Gitu. Karena saya belum pernah meriset. Tapi demand zone ini kalau untuk menghitung waktu itu saya sendiri belum pernah meriset ya. Jadi saya nggak punya ukuran. Nah, kalau demand zone ini tandanya adalah saham tersebut susah untuk turun. Itu tandanya. Saham yang ada di demand zone berarti saham tersebut susah untuk turun dari demand zone ini. Tapi kalau demand zone ini jebol, itu turunnya makin dalam. Gitu. Tapi kalau untuk mengukur akan berapa lama ada di demand zone, itu saya belum pernah meriset. Jadi saya nggak bisa ngomong. Saya nggak punya datanya. Gitu Mas.
Ada yang lama di demand zone terus ada. Ada yang di demand zone-nya sebentar ada. Nah ini untuk bisa mengetahui seberapa lamanya itu, ini harus di data satu persatu, gitu Mas. Apa yang ada yang lama? Nah JSMR ini lama ini, hampir sebulan di demand zone. Ada yang lebih sebulan ada di demand zone terus apa? Nah, Nah, contoh kalau di bank itu Pak, apa, Maybank itu apa? BNII. BNI itu di bawah 200 terus itu lama sekali saya lihat beberapa bulan gitu. Nah ini juga mulai Wow. Juni di demand zone. Ini kegencet nih. Ada supply zone, ada demand zone. Waduh. Untuk naik susah, untuk turun juga susah. Iya ini saya perhatikan kok kenaikannya nggak, floatingnya tuh nggak ini gitu Pak. Iya. Ya, karena untuk naik ini ada supply zone, Pak. Untuk naiknya juga susah ini. Kecuali volumenya besar, baru bisa nembus. Yang BNI. lamar Pak, yang lamar kan bisa lebih cepat ya Pak ya, karena indikatornya nggak yang demand zone itu. Iya, nah. Yang lamar sama. Jadi gini, yang dilamar, kalau lamar ini indikator utamanya adalah EMA 20 kan. Oke. Nah kita juga harus cek ini susah naik apa enggak. Tinggal kita lihat di saham tersebut ada supply zone-nya apa enggak. Gitu. Kalau ada supply zone-nya, ya sama nanti, susah. Jadi saham yang ada di lamar, ini adalah saham-saham yang baru naik dari EMA 20. Di grafiknya kita harus cek, saham tersebut ada supply zone-nya apa enggak. Nah kalau ada supply zone-nya, ya tentu juga lama nanti naiknya. Contohnya Pak. Adro, Antam, Akra. Nah, Adro ini kan ada supply zone. Ya, ini Adro. Antam masih jauh supply zone-nya. Akra jauh di atas. Adro ini supply zone-nya ini dekat, Pak. Padahal Adro ada di lamar. Kan gitu. Kecuali volumenya besar ya. Kalau ada besok ada volume besar ya berarti supply zone-nya ketembus. Itu Bos. Nah, mohon diulang yang Gupi oskilator ini kalau yang merah sudah menembus ke atas, lalu yang biru ke bawah itu waktunya jual ya. Kira-kira seperti itu Pak. Betul. Kalau, kalau yang biru ke atas, pemotong yang merah, ini waktunya beli ya Pak ya. Bisa. Betul. Jadi yang dia dijadikan acuan yang biru Pak. Biru memotong ke atas itu waktunya beli. Kalau biru memotong ke bawah itu waktunya jual. Jadi kalau istilahnya biru memotong ke atas ini namanya golden cross. Kalau biru memotong ke bawah ini namanya dead cross. Coba kita lihat ya. Saham yang golden cross itu sahamnya pasti naik. Ini contoh Inco. Ini kan golden cross, biru memotong ke atas. Harga saham kan naik. Oke.
Saat biru memotong ke bawah, dead cross, sahamnya akan turun. Akan terlihat di grafiknya. Gitu. Nanti ada yang lebih spesifik. Jadi kalau kita nunggu dead cross seperti ini, berarti turunnya kan sudah dalam kan gitu. Maka cara supaya nggak nunggu terlalu dalam turunnya, nanti bisa dilihat. Kalau jarak antara biru sama merah ini sudah terlalu lebar ya, dibanding sebelumnya. Lalu garis birunya ini patah atau menghadap ke bawah, di saat itulah mulailah jual. Kan, harganya turun. Gitu. Tapi Oh iya, confirmnya iya. tetap di dead cross-nya ini. Biru memotong ke bawah. Itu harus jual. Ada lagi? Cukup dulu Pak. Oke, Makasih. Bos. Apa tadi? Nah, nanti siapa? Pak Adi sambil praktekkan ini. Kan punya Pak Smil masih punya ya? Masih Pak, masih. Nanti dilihat di Smil ya. Oh, iya. Misal Ini pakai yang template-nya. ML ya, bukan yang E tadi ya Pak ya. Ya, kalau grup ini yang ML ya. Oke. Nah, ini groupingnya, ini kan Baru Golden baru Cross cross. sejak di sini kan, pertengahan Juli kemarin. Nah, ini garisnya kan masih menghadap ke atas, Pak. Ya. Nah, kalau Pak garis ini ditulis nanti, Golden Cross Pak. kenapa? Ditulis Golden Cross biar tak foto. Oke, ini GC ya, Golden Cross. Nah, tadi Dead Cross Pak ya, kalau yang udah balik ya. Betul. Ya, Nah, ya seperti Pak, ini maaf lanjut. Dead Cross. DC. Nah, ini berarti baru mulai ya Pak ya setelah Golden Cross ini. Ya, awalnya kan mulai dari Golden Cross. Saat Golden Cross sahamnya kan sudah mulai naik nih, Pak. Ya, ya, Nah, hari ini naiknya kenceng itu karena super trend. Sebelumnya kan naiknya cuma di bawah 5% kan naiknya. ya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau mau pakai Grupia osilator, perhatikan garis biru ini. Kalau garis biru ini masih menghadap ke atas, berarti sahamnya masih akan naik terus. Tapi nanti kalau garis biru ini sudah mulai patah atau mulai menghadap ke bawah, itu tanda-tanda mau turun sahamnya. Iya Pak Holi. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, jadi besok ya, silakan mulai praktekkan. Praktek tuh harus supaya Bapak dan Ibu nanti memang bisa benar-benar tahu secara detailnya. Jadi kalau praktek ini, kalau salah di mana salahnya, gitu kan. Supaya next di saat trading, ya di saat benar-benar trading, itu kita sudah yakin dan gak ragu-ragu untuk beli dan jualnya.
Tapi kalau nggak Apa? pernah latihan, langsung transaksi di sekuritas, itu nanti akan membuat bingung sendiri. Pak Oli berarti kalau gitu bisa langsung apa kayak auto sell gitu ya 2% aja gitu ya Pak Oli ya. Misalnya tadi BPS gitu kan, beli pagi, taruh kalau nggak bisa mantau gitu. Pak, Bisa, Pak. kebetulan saya belum pernah nyoba jadi auto sell aja gitu ya Pak ya. Iya bisa. Bisa ya. Ya. Jadi bisa pakai auto sell bisa. Jadi swing ini cocok bagi bapak ibu yang bekerja, banyak aktivitas, nggak bisa mantau tiap menitnya, kayak gitu kan. Ini bisa. Atau di depan laptop terus tapi saham yang dibeli terlalu banyak gitu kan, bingung mau mantau yang mana. Nah itu bisa auto sell. Mempermudah. Ya, karena nanti kalau saham tiba-tiba sahamnya naik kan otomatis akan terjual. Kalau manual hitung sendiri aja ya, pakai kalkulator berapa tick gitu ya Pak ya. Betul. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Cukup Pak Oli saya, terima kasih. Oke, Mas. Yang lain sudah cukup? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup saya tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA ya, bisa di WA, di grup juga bisa. Kalau di grup nanti ini banyak yang jawabin malah. Malah enak diskusinya. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Pak Oli. Selamat malam, terima kasih.